permisi, numpang lewat sambil gemetaran. Gak lama dari situ, setelah bilang kayak gitu 3 kali, Oke guys, kembali lagi di Terjadi Horor. Untuk episode kedua ini teh kita mau ceritain lagi nih, ada kiriman cerita horor dari teman-teman yang udah ngirim ke email. Katanya ini ada cerita horor di jalan. Baru ya? Kemarin gudang, rumah sama rumah pinggir pasar malam. Satu lagi sama pohon asem. Kali ini ada salah satu cerita dari teman kita. Katanya ada peristiwa di balik jalan tikungan es di desa. Jadi sebelum masuk ke ceritanya, ini kata temennya, jadi di desa tempat aku tinggal ada satu jalan yang disebut warga sebagai jalur pulang paling serem. Bentuknya tuh kayak huruf S, makanya disebutnya tuh jalur tikungan es tadi katanya. Jalan-jalan tikungan, bukan jalur sari. Nah, yang bikin ngerinya itu adalah banyak peristiwa kejadian kecelakaan dan sampai merenggut nyawa. Itu kilas balik sebelum masuk ke ceritanya. Jadi pas waktu SMA, aku sama teman-teman pulang malam dari bimbel, kemudian naik motor. Jadi kayaknya berangkat pulangnya bareng-bareng, kemudian jalur ini dia pisah sendiri, jadi sisa dia sendiri gitu. Pas mau masuk ke jalur tikungan es itu, jalan tikungan es itu, kemudian pas aku naik motor sendirian di jalan es itu, memang rutenya paling cepat ke rumah. Tapi setiap kali masuk tikungan pertama, udara tiba-tiba dingin. Seolah-olah beda banget dari jalan sebelumnya. Waktu itu aku mikir, mungkin cuma efek malam. Kayaknya mungkin angin malam gitu, sangkaannya. Tapi suatu ketika, aku lihat ada wajah perempuan berdiri di tengah jalan pakai daster putih, rambutnya nutupin wajah. Kemudian aku refleks ngerem, tapi saat aku berhenti dia hilang. Jadi kayak lagi maju, tiba-tiba datang ngelihat sosok itu, kenampakan. Dan saat itu aku berhenti dan hilang, nengok ke kiri ke kanan tuh nggak kelihatan apapun. Dan waktu aku nengok lagi ke belakang, dia ada di spion. Tiba-tiba di belakang. Aku langsung gaspol, tapi motorku sempat mogok sendiri. Pas banget di tikungan yang kedua. Ya mungkin ya, tikungan satu kayak gitu, sempat lihat sosok perempuan, bayangan kayak gitu. Pas di tikungan kedua katanya dengar suara. Dan saat itulah, dengar suara, katanya samar-samar, bukan manggil, dia tuh bilang, jadi ngedengar suara itu pulang, tapi kayak yang samar-samar kayak gitu, kurang jelas, tapi kurang lebih kayak gitu ucapannya tuh. Dekat banget, tapi nggak ada siapapun. Dan setelah itu motor mati. udah maju, kemudian ngedengar suara kan, lihat tengok kiri kanan nggak ada, tiba-tiba mati. Gimana coba?
posisi kayak gitu. Ngeri sih. Kemudian aku teriak, permisi, numpang lewat, sambil gemetaran. Gak lama dari situ, setelah bilang kayak gitu 3 kali, apa namanya? Sambil gemetar, tangan gemetar, dan motor itu nyala lagi. Jadi udah panggil 3 kali, katanya permisi numpang lewat, permisi sampai 3 kali baru nyala. Mungkin harus permisi dulu kayaknya. Bener nama sopan berpanggil. Tapi kondisi jalannya pinggir-pinggirnya di sini sih nggak dijelasin detailnya mungkin, tapi kayaknya ya kayaknya hutan lah gitu, kebun gitu. Ya nggak terlalu mencekam sih. Karena kan tadi udah dijelasin dari awal di jalur tikungan itu tuh sepi. Ya mungkin bisa, kalau mungkin mitos sebelumnya udah pada tahu ya otomatis pasti jalurnya nggak banyak warga, nggak banyak rumah warga mungkin gitu ya, tapi nggak tahu. Kemudian besoknya aku tanya ke bapak, ternyata dulu banget ada kecelakaan tunggal di daerah situ. Seorang ibu dan anaknya jatuh dari motor pas malam-malam, dan ibu itu meninggal di tempat. Nah, sejak saat itu tiap malam Jumat Kliwon sering ada pengendara yang bilang lihat perempuan cari anak di pinggir jalan. Berarti kejadiannya nggak diajak? Iya nggak dihajar. Ya udah beberapa kali lah. Katanya tuh sering, ya tadi kan cari anak ya di sosok itu, dan kadang suka minta tumpangan, kadang muncul di spion. Dan sampai sekarang aku masih lewat jalan itu, tapi nggak pernah lagi sendirian. Dan tiap kali lewat, aku selalu bilang pelan, permisi, numpang lewat. Karena kadang kita nggak benar-benar sendirian di jalan. Itu salah satu cerita dari teman kita yang udah ngirimin. Daerah mana sih? Kasih tahu nggak? Jawa Barat sih. Jawa Barat. Ini juga ada disebutin kotanya. Kemudian next ada cerita lain lagi. Bentar kita sambil cek dulu. Oh, teman-teman ngalamin itu bakal kumaha? Gimana, Om Burhan? Tanggapannya? Hah? Saya mau ringkat deh. Jawab kakak. Aku dong. Bakal kumaha di kejadian? Ya kalau aku mah pasti Hari nggak tahu ya, soalnya memang percaya nggak percaya memang di dunia itu pasti ada makhluk halus. Dan memang orang-orang sebelum kita juga pasti pernah ngalamin. Jadi kalau memang di tempat itu kedulunya pasti dunia itu belum ada bangunan ya, belum ada jalan, banyak kan hutan, kebun, pasti ada penghuninya lah. Jadi memang mau tidak mau di tempat pun kayaknya memang harus, ya gimana lah kalau kita ketemu orang gitu kan, interaksi harus dipakai permisi. Cuma dalam bahasa Sunda punten bernyanyi ngalangku bahasa Indonesia misi dan ngomong ganggu. bisa jadi Lembang katanya pernah ya mitos kan
non sih tanjakan non lu harus Tanjakan MN. Ya, hampir sama kayak harus kayak di aplikasi Tanjakan MN. rokok Rokok ada. Banyak juga kejadiannya di daerah situ, di daerah Subang. tanjakan MN mah cuman gitu unggul ya. Ya seberapa? Iya mah coba es gitu tah. Ya. Pas nikung pisan. Belokan ya. Oke, kita next ke cerita selanjutnya. Ini ada nenek penjaga rumah kosong. Udah rumah kosong lagi. Lokasinya ada di pinggiran kota besar di daerah Jawa Timur. Bisa disebutin ya kotanya mah. Barangkali teman-teman ada yang tahu. Sebelum nanti lanjut ke cerita, ada yang tahu boleh di komen ya. Lokasinya ada di pinggiran kota yang agak sepi. Rumahnya besar, model lama, dan katanya dulu sempat jadi tempat kos-kosan. Si rumah itu dulunya sempat jadi tempat kos-kosan. Jadi pas aku lewat, ada seorang nenek di teras, dan dia tuh lagi duduk di kursi goyang. Rambutnya putih dan senyumannya hangat banget. Waktu itu aku sempat berhenti dan beliau bilang, "Mau mampir dulu nak? Capek ya, jalannya jauh." Dan waktu itu aku cuma nyengir aja dan bilang, "Enggak bu, makasih." Kemudian waktu balik dari lokasi, aku lewat lagi dan nenek itu masih ada. Tapi sekarang dia berdiri posisinya di dalam jendela dan cuman senyum. Temanku, si Dimas, nanya, "Lo tadi ngomong sama siapa?" Kata temennya. Aku bilang ke nenek yang ada di rumah itu. Dan dia tuh langsung pucat. Dan dia jawab, "Pak, rumah itu kosong. Udah lama banget, rumah itu udah lama kosong." Setelah itu kita tanya ke ibu warung yang dekat situ. Kemudian si pemilik warung langsung cerita, itu rumah punya almarhumah Bu, kita samarin aja Bude ya. Kemudian nenek itu meninggal, ibu itu meninggal waktu lagi duduk di kursi goyang sendirian. Dengan kursi goyang itu udah kayak cerita film kayak Conjuring yang kedua ketiga kan. Di situ ada scene apa namanya, nggak, bukan kursi goyang, jadi si hantunya tuh ada kakek-kakek yang meninggal di situ. Oh, yang Falak tuh yang keberapa, dua ketiga? Conjuring kedua kalau nggak salah. kedua. Ya, si kakeknya itu meninggal di situ di kursi goyang. Hampir sama lah kayak film di Conjuring. Next, lanjut lagi. Kemudian yang bikin aku merinding adalah pas di motor aku nemu botol teh. Isinya masih anget. Jadi pas lagi jalan, kemudian si R ini nemu botol teh yang masih anget, baru nyeduh mungkin ya, nggak tahu. Kemudian dia bilang, "Aku yakin nenek itu ngasih aku teh pas aku pamit. Tapi pas aku balik ke depan rumah itu udah nggak ada siapa-siapa." Kayaknya lagi ngelewat mungkin ya, lagi ngelewat ke rumah itu lagi, terus nemu botol teh mungkin gitu. Soalnya di sini kurang detail ya si ceritanya. Kemudian setelah itu aku coba tunjukin botol tehnya ke warga sekitar. Tapi salah satu warga
warga setempat, warga di situ langsung ambil dan buang botol itu. Jadi diambil sama warga tuh langsung dibuang, jadi udah diliatin. Jangan dibawa, keburu keminum. Apa Ya. jadi takutnya mungkin, tapi ini ada lanjutannya. Kemudian jangan dibawa, kadang suka ngikut. Jadi si warga itu langsung bilang kayak gitu setelah dibuang. Sampai sekarang aku nggak ngerti beneran apa cuma halusinasi. Tapi kalau halusinasi itu kayak rasanya tuh terlalu nyata. Dan itu baik, tapi ada sesuatu yang aneh, seolah dia memang sedang menunggu seseorang. Kalau kamu lewat daerah rumah kosong itu dan disapa nenek-nenek ramah, mending jangan mampir dulu, kata si narasumber RR ini. Ya, warga udah tahu, jadi udah Jadi bagusnya mending langsung. ya cabut ya, ya nggak usah. Apalagi kalau sampai 6 botol kan, apalagi kalau botol Amer. diambil. Dibawa kemana tuh? Kita anget sama hubungan. Amat teh anget kan. Lumayan merinding. Gimana nih tanggapannya teman-teman perihal cerita salah satu cerita dari teman kita yang satu ini, nenek penjaga rumah kosong. Rumah kosong ya identik lah ya. Rumah kosong ada peristiwa yang Ini sih memang di villa-villa kayak villa di Ciwidey itu pernah lihat peristiwanya tuh kayak stigmanya tuh horor. Mau nyebutin di situ. sama kalau ada barang berarti Ya. yang dibawa. Ya, apalagi kalau posisinya di rumah kosong gitu. Jangan ke rumah kosong, dari pantai ya. Oh iya ya. Itu jangan bawa batu pulang. Oh iya. Gerin. Berat di jalan. Seganteng. Ampun. Ya sih. Ya itu mungkin beberapa cerita dari teman-teman. Thank you banget yang udah ngirimin cerita atau kisah yang pernah dialamin waktu dulu, masa-masa kelam teman-teman lah gitu. Namanya tuh ya. Sampai sekarang. Gitu. Thank you banget buat teman-teman yang udah ngirimin cerita-ceritanya. Ditunggu lagi kalau ada teman-teman yang pengen kirim, yang pengen share cerita yang pengen kita bacain, kisah-kisah yang pernah dialamin, boleh dikirim aja ke email ya. Itu aja mungkin untuk segmen kali ini, cerita horor dari teman-teman. Nanti kita balik lagi di Terjadi Horor.